ada rumah dijual. Tekop artinya dijual. Dulunya ada tempat pengungsian. Nah, ini jalan setapak, guys. Ini ada sarang burung bangau. Ini si burung bangaunya pindah ke genteng. Rumah-rumah, dan itu kayak masuk ke dalam hutan. Jadi rumah-rumah di dalam hutan. Hai guys, welcome back di YouTube channel Mia dan Milo. Ini Milo baru bangun, guys. Milo hari ini tidurnya lama banget pagi ini. Iya, kamu abis ngapain tadi malam? Cuci piring ya? Habis nyetrika ya? Capek banget karena kemarin Milo diajak jalan-jalan sama Arnold. Ya, capek ya Milo. Ketemu siapa? Ketemu Freddy ya. Jadi Freddy itu gugupnya sebelah. Ya Milo. Menyu mini. Milo. Mirip nggak aku sama Milo? Gak ada kicau burung karena agak mendung kayaknya. Tapi lihatlah tuh, banyak binatang kumbang ya. Ini bunganya udah mulai lebar-lebar, jadi banyak kumbang tuh. Ada suara kicau burung tapi dari kejauhan, dari pohon sana tuh biasanya. Bunga mawarnya sudah besar-besar. Oh, ini rumah burungnya melewat, guys. Entah, kayaknya ada kucing di jalan sini terus disenggol. Nah, ini dari mertuaku. Kalau ini dari siapa ya? Kayaknya waktu itu aku beli tapi lupa. Apa kabar buah ceriku? Sudah mulai mengoren-oren, guys. Ayo cepatlah merah. Dan lihatlah, sesuai request. Siapa ya pernah request taruh pohon stroberi? Kita punya pohon stroberi, kemarin udah beli. Cuman ini belum ditanam, masih di pot yang kemarin kita beli nih. Masih ada potnya, jadi ini ntar potnya harus dipindahkan ke dalam sini. Tapi ini sebelumnya harus dibor dulu biar bolong. Jadi kalau pas siram, airnya nggak menumpuk di dalam. Jadi airnya bisa netes-netes juga keluar. Lihat deh, ini kuncup bunganya juga udah mulai besar nih, tuh. Nanti ini akan ada warnanya, yang di sana biru, yang di sini tuh dua warna, kalau nggak salah warna pink sama warna biru. Ini rumahku masih berantakan banget, guys. Maaf ya. Halo Milo, sarapan dulu ya Milo. Milo juga akan sarapan dulu. Oh, nggak mau di videoin karena belum sarapan. Oke Milo, tuan muda. Hai guys, ini Arnold udah pulang, guys. Kita lagi jalan kaki. Sekalian aku mau mengajak kalian melihat suasana desa di Belanda, tempat aku tinggal. Semoga tidak bosan melihat suasana pedesaan di Belanda ya. Pastinya masih banyak lahan hijau seperti ini. Dan ini nggak boleh nih sembarangan. Tiba-tiba misalnya tahun depan jadi hotel, tahun depan jadi mall. Tidak boleh, guys. Harus dibuat senatur mungkin. Dan di belakangnya sana itu hutan, dan itu nggak boleh ditebang sembarangan, nggak boleh ditebang malah. Walaupun Belanda tidak memiliki hewan yang dilindungi seperti kita kan, kalau di Indonesia ada gajah, ada Sumatera, tapi hutan itu juga merupakan ekosistem untuk para burung-burung. Di sini banyak banget burung. Di Indonesia pastinya lebih banyak ya, tapi entah kenapa hutannya selalu ditebang. Ini perkebunan, nggak tahu deh ini lagi tanam apa. Kadang jagung, kadang kentang. Terus di belakangnya sana hutan, guys. Kita sering banget bolak-balik jalan-jalan di sana. Ini jalan rayanya lagi rame karena udah jam 5. Jadi orang-orang pada pulang kerja nih. Tuh. Ini rumah-rumahnya. Tuh, rumahnya halamannya besar-besar ya. Tuh, rumahnya halamannya besar-besar. Berjauh-jauhan dia, guys. Tuh, mobil lewat lagi. Jadi kalau ditanya, kami ya desanya sepi banget, penduduknya pada kemana? Pada kerja guys, cari duit biar bisa beli rumah segede-gede gini. Guys, kalian mau lihat nggak? Ini ada pohon, tapi ini bukan sembarang pohon, melainkan lihatlah. Wih, tuh, ini ada sarang burung bangau.
Ini ada burung bangau nih, ini emaknya nih sama anaknya tuh, ada anaknya kelihatan, jongkok dia tuh, dia tahu lagi di videoin. Oke, burung bangau, kita menjaga privasinya burung bangau ya guys. Tuh, ini pohon-pohon jagung guys. Kita juga ada pohon jagung loh. Ini ladang jagung tuh ke sana-sana. Terus itu ada kuda poni guys. Poni udah kepanjangan kamu. Gunting gitu poninya. What? Lihat deh, ini si burung bangonya pindah ke genteng. Tuh. Tuh, kuda poni banyak banget, kuda poni. Kuda poni tuh bahagia guys. Karena kenapa? Masih alami gitu. Makannya teratur. Tuh jalan tuh kuda poninya. Sehat. Nih guys, sepanjang jalan kalian benar-benar melihat ladang masih hijau, masih kayak banyak lahan kosong. Tapi ini bukan lahan kosong guys, ini punya orang. Dan pastinya kalau di Belanda walaupun lahan kosong gini nggak mungkin diklaim sama pemerintah, nggak tiba-tiba hilang gitu, ada sertifikat terus tiba-tiba diakui, didatengin pemerintah tanah ini milik negara. Kalau di Indonesia ya ada tanah kosong dikit padahal kita punya sertifikatnya nih, mungkin dari kakek nenek kita. Tiba-tiba tanah ini milik negara. Gimana coba? Tolong jelaskan dong. Tolong jelaskan nih Indonesia. Yang misalnya kakek nenek kita beli tanah nih, mereka nabung kerja keras beli tanah untuk anak cucunya. Tiba-tiba kakek nenek kita meninggal, surat-suratnya ada, tiba-tiba didatengin sama Pemda. Tanah ini milik negara. Gimana ceritanya? Negara nggak ikut patungan. Tiba-tiba minta pajak gede. Tiba-tiba diklaim milik negara. Nih, ini rumahnya tuh rumah-rumah tua guys rata-rata, karena rata-rata yang tinggal di sini juga orangnya udah lama gitu tinggal di sini. Tapi walaupun di desa ya guys, yang pasti lingkungannya itu tidak kumuh dan tidak kotor. Kenapa di Indonesia bisa kumuh dan kotor? Pertama, karena SDM-nya itu masih banyak yang kurang peduli terhadap lingkungan. Kedua, pemerintahnya pun tidak mendukung, kayak cuek-cuek aja gitu. Padahal kan mereka punya anggaran kebersihan, anggaran pemeliharaan lingkungan, tapi masuk ke kantong pribadi. Kenapa aku bisa bicara begitu? Karena kayak anggarannya tuh besar, orang Indonesia tuh yang kerja banyak, pastinya kena potongan pajak banyak. Tapi mengapa pejabat-pejabat di pemerintahan gajinya besar-besar dan orang-orang di desa-desa terpencil itu kayak rumahnya pada nggak layak gitu loh, kayak jomplang banget. Ini ada kuda guys, yang ini kuda besar. Tuh kuda besar. Oh berdua-dua dia. Tuh kuda di sini juga gemuk-gemuk guys, nggak dijadiin delman, nggak boleh jadiin delman. Dah kuda. Dadah kuda, aku jalan-jalan lagi. Nih guys, ada rumah dijual, tekop artinya dijual. Jadi di sini kalau pengen jual rumah, pakai board kayak gini, pakai papan, terus hubungi makelar terkait. Nanti bikin janji dan ketemuan, lihat dalam rumahnya. Tuh, rumahnya kayak gini. Nanti kalau kalian telepon makelarnya, terus janjian ketemuan, terus lihat di dalamnya. Jadi sebenarnya beli rumah itu gampang guys di Belanda. Banyak rumah dijual. Kalau kalian punya duitnya. Kalau kalian punya duit, tinggal telepon makelarnya, halo, kita janjian yuk, lihat, saya mau lihat rumahnya nih, lihat dalam. Kalau kalian cocok ya langsung nego, bayar, begitu. Kalau kalian nggak punya duit, ya nggak bisa nego juga. Kuda lagi nih guys, kuda tuh, ini kudanya nih kan kita tinggalnya di provinsi Friesland guys. Jadi selain terkenal dengan sapi, juga terkenal dengan kuda-kuda Friesland. Ini kayak kuda Sumbawa loh, besar-besar gitu. Dimakan dia. Nah ini guys, dulunya ada tempat pengungsian, tapi sekarang tidak ada lagi karena desa ini dibuat dibuat sedemikian rupa. Oh ya? Oh jadi sebelumnya pernah ada kolam renang, terus waarom nodig de zwembad? Ja, met een camping, een zwembad. Oh, jadi pernah ada camping pakai zwembad. Toen was het asielzoekers. Kemudian jadi asielzoeken, tempat imigran-imigran. Kemudian sekarang tutup. Tuh, tapi nggak tahu deh abis ini mau dibuat apa. Begini nih, tuh. Kayak dulu ini tempat penampungan para imigran-imigran guys. Tapi sekarang di desa ini, di desa Apelska tempatku tinggal, itu tidak ada imigrannya lagi. Semuanya adalah penduduk asli Belanda. Kalau aku imigran sih. Tapi kan aku karena bukan karena mengungsi, melarikan diri, bukan.
Maksudnya imigran-imigran yang pengungsian itu biasanya imigran-imigran yang lari dari negara-negara perang kayak Syria, Iran, apalagi sih yang perang-perang gitu deh. Kalau udah musim panas kayak gini guys, walaupun langitnya mendung, tapi senengnya itu adalah pepohonannya hijau, jadi nggak gundul gitu, nggak bosen liatnya, adem gitu kalau lihat pohonnya hijau. Dan aku tuh kadang suka kangen kalau di Indonesia tuh kayaknya rame, banyak penduduk, tiba-tiba lagi jalan-jalan gini ada abang somai, bang beli dong, beli apa tuh, jalan apa tuh gitu. Tapi kalau di sini nggak ada abang-abang jualan guys, kadang tuh kayak kangen sama Indonesia. Itu di sana tuh ada rumahnya Bapak Tinus dan Ibu Hani. Mereka punya peternakan sapi, tapi karena sudah pensiun, peternakannya dijual. Sapi-sapinya dijual, peternakannya masih ada. Tuh, ada bunga-bunga cantik. Kalau kita ke sana itu juga ada rumah-rumah, dan itu kayak masuk ke dalam hutan, jadi rumah-rumah di dalam hutan. Nah, ini jalan setapak, guys. Kalian lihat deh. Masih belum diaspal, jadi sama seperti di Indonesia. Tapi tidak dirusak gitu loh, lahan hijaunya, pohon-pohonnya. Ini kalau kalian lihat langitnya sebelah sana masih agak sedikit ada matahari walaupun mendung, dan di sini gelap banget, sepertinya badai akan segera turun hujan. Nah, ini lahan nih guys, itu punyanya si bapak yang tadi di sana tuh, Bapak Tinus dan Ibu Hani. Ini ada ladang apa nih, kayaknya si kentang deh. Ada kuda tuh guys, lagi main lari-larian, lihat nggak? Bahagia banget kuda-kuda di sini. Jadi Belanda itu tidak hanya mensejahterakan warganya, tapi juga hewan-hewan satwa yang ada di dalamnya. Kelihatan nggak sih? Udah mulai gerimis. Hujan sudah datang. Jadi ini sebenarnya tuh udah musim panas ya, Juni. Cuman ya kayak ginilah Belanda, kebanyakan dinginnya, kebanyakan langitnya abu-abu kayak gini. Walaupun musim panas, nggak ada tuh matahari. Ada sih, cuman kayak lebih banyak gelap kayak begini. Jadi kebayang nggak kalau lagi musim dingin? Makanya aku bilang enakan tinggal di Indonesia. Semoga aja ada satu pejabat yang waras, atau enggak di pemilu berikutnya ada gitu kandidat presiden yang bagus gitu loh. Maksudnya nggak usah dari partai besar, asal dia bener bagus, pasti kan kita dukung, bener nggak? Kebanyakan soalnya dari partai-partai besar pasti ada untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan rakyat. Buat subscriber baru aku yang baru menemukan YouTube channel ini, kenalin nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda sudah 7 tahun. Sebelumnya kita tinggal di kota Dordrecht. Dan sekarang aku tinggal di desa namanya Apelska. Ini sudah 2 tahun kita tinggal di desa ini. Kalau ke sana itu rumah mertuaku, guys. Hujannya makin deras guys, tepat waktu banget kita nyampe rumah. Hai guys, ini kita mulai kembali di dapur. Kita akan bikin makan malamnya. Aku rencananya akan bikin pasta. Ini aku lagi potong-potong dulu si tray atau daun bawang besar. Lalu lanjut kita tambahkan salmon. Lalu jamur guys. Lalu kita siapkan juga si makaroni untuk pastanya. Jadi hari ini pastanya pakai makaroni ya. Lalu aku tambahin bayam guys, biar semakin banyak sayuran semakin sehat. Sudah ada bumbu pastanya, maka kita tambahkan dengan susu putih. Ya. Kemudian ditambahkan keju guys. Lihat deh, kalau Arnold udah sama keju, maka Milo nggak boleh celamitan gitu. Milo tuh suka banget sama keju. Lihat deh. Sudah malam 9:30, kita mari ini patroli kebun karena habis hujan biasanya tanah-tanah pada basah. Dan pastinya bekicot pada betah nih. Jangan sampai dia menghinggapi tanaman kita guys.
Dicek. Kalau dilihat-lihat aman dari serangan bekicot hari ini. Semoga malam juga tidak ada bekicot. Wih, anu cuci piring guys.